materi pilihan tentang kromosom, agen pembawa sifat keturunan. Kromosom atau sel makhluk hidup memiliki inti sel atau nukleus. Pada inti sel terdapat jalinan seperti benang halus yang disebut dengan kromosom. Kromosom ditemukan pada awal abad ke-19, merupakan struktur seperti benang pada nukleus sel eukariot yang nampak pada sel saat sel mulai membelah. Di sepanjang kromosom terdapat gen yang merupakan pembawa dan penentu sifat keturunan suatu makhluk hidup. Kromosom terdapat dalam nukleus atau inti sel. Kromosom adalah jalinan kromatin dalam inti sel yang berupa benang atau batang. Jumlah sel sama untuk spesies tertentu. Jumlah kromosom manusia yaitu 46 diploid. Manusia berasal dari persatuan antara dua gamet yaitu ovum, sel telur yang memiliki 23 dan spermatozoa 23. Skema penurunan sifat. Ayah memiliki 46 kromosom dengan jumlah sel sperma 32 buah. Kemudian ibu memiliki 46 kromosom juga dengan sel telur 23 buah. Sel sperma dan sel telur akan mengalami fertilisasi hingga membentuk zigot dengan 46 buah atau 23 pasang hingga membentuk individu baru yaitu 46 buah dan atau 23 pasang. Selanjutnya ada tipe kromosom yang terdiri dari dua yaitu autosom dan kromosom seks. Pada autosom, kromosom yang tidak ada hubungannya dengan penentuan jenis kelamin. Dari 46 kromosom dalam tubuh manusia, 44 adalah autosom. Kemudian pada kromosom seks, sepanjang kromosom yang menentukan jenis kelamin. Dibedakan kromosom X dan kromosom Y. Dari 46 kromosom dalam tubuh manusia, 2 adalah kromosom seks. Bagian kromosom. Pada bagian kromosom akan saya jelaskan 2 bagian kromosom saja, yaitu bagian sentromer atau kinetokor, penghubung antara kromonema yang satu dengan lainnya dan berfungsi sebagai tempat melekatnya benang gelendong pada waktu kromosom akan bergerak menuju kutub sel pada fase anafase pembelahan kromosom. Kemudian kromonema pita berbentuk spiral, tempat melekatnya. Bentuk kromosom ini terdiri dari 4, yaitu yang pertama ada metasentrik, kedua submetasentris, ketiga akrosentris, dan yang terakhir telosentris. Metasentris, stromer di tengah kromosom seperti huruf V. Kemudian pada submetasentris, stromer ke arah salah satu ujung kromosom seperti huruf J. Dan akrosentris, sentrometer di dekat ujung kromosom. Pada telosentris, sentromer di ujung kromosom. Kemudian bentuk seperti batang, hanya satu lengan saja. Di dalam kromosom terdapat gen. Apa itu gen? Gen adalah substansi hereditas yang terletak di dalam kromosom. Kemudian mengandung informasi genetika, dapat menduplikasi diri pada peristiwa pembelahan sel. Sepanjang kromosom adalah homolog sesamanya, mengandung lokus-lokus gen yang bersesuaian yang disebut alela. Lokus adalah lokasi yang diperuntukkan bagi gen dalam kromosom. Individu baru akan mewarisi sifat-sifat orang tuanya. Pembawa unsur-unsur pewarisan sifat yaitu gen. Gen-gen itu merupakan rangkaian DNA dengan panjang tertentu dan merupakan komponen kromosom. Selanjutnya akan kita bahas tentang proses pembelahan sel.
Pembelahan mitosis dan meiosis merupakan tipe pembelahan sel yang ada di dalam tubuh manusia. Pembelahan sel ini berfungsi untuk menggantikan sel-sel yang sebelumnya telah rusak atau mati saat tubuh mengalami luka atau cedera. Proses mitosis dan proses meiosis. Proses mitosis merupakan proses selular yang menghasilkan dua inti identik untuk persiapan pembelahan sel. Tujuan mitosis adalah memperbaiki sel yang ada di dalam tubuh yang rusak, mengganti sel tubuh yang sudah mati, dan memastikan manusia tumbuh dan berkembang secara normal. Proses meiosis. Meiosis merupakan pembentukan sel telur dan sperma. Sel telur dan sperma yang bersatu pembuahan haruslah haploid atau masing-masing mengandung satu sel kromosom atau DNA, sehingga sel telur maupun sperma harus dibelah terlebih dahulu dengan cara meiosis. Pada proses mitosis memiliki 5 fase dalam prosesnya, yaitu yang pertama ada interfase, profase, metafase, anafase, dan tolefase. Pada proses interfase, DNA dalam sel disalin untuk persiapan pembelahan sel dan menghasilkan 2 kromosom yang identik. Profase, kromosom memadat menjadi struktur yang berbentuk X dan dapat dilihat menggunakan mikroskop. Kromosom berpasangan sehingga kedua salinan kromosom 1 dan kromosom 2 masing-masing menjadi 1 dan seterusnya. Metafase, kromosom bersifat rapi ujung ke ujung pada ekuator sel, sedangkan sentriol berada di kutub berlawanan dari sel dengan serabut gelendong mitosis yang memanjang. Proses anafase, kromatid yang bersaudara ditarik terpisah oleh spindel mitosis. Spindel menarik A1 kromatid ke satu kutub dan kromatid lainnya yang berlawanan. Proses telofase, setiap kutub sel memiliki satu lengkap kumpulan kromosom. Membran akhirnya terbentuk di sekitar setiap set kromosom membuat 2 inti baru. Selanjutnya, pada sel yang membelah dengan meiosis memiliki 9 tahap yang terbagi dalam 2 rangkaian, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Meiosis 1, interfase, profase 1, metafase 1, anafase 1, tolefase 1, dan sitokinesis. Pada meiosis 2, profase 2, metafase 2, anafase 2, telofase 2, dan sitokinesis. Pembahasan yang terakhir yaitu fertilisasi makhluk hidup. Fertilisasi adalah sebuah proses menyatu kedua sel gamet yang terdiri dari sel telur wanita dengan sel sperma laki-laki. Proses fertilisasi ini juga sering disebut dengan proses pembuahan. Fungsi fertilisasi yang pertama dapat mengaktifasi sel telur agar dapat memulai proses pembuahan, dapat menurunkan materi genetik dari pihak jantan ke pihak betina pada anak, kemudian dapat membuat jumlah kromosom dari bagian haploid menjadi diploid kembali, dan yang terakhir dapat menentukan jenis kelamin anak saat pembuahan terjadi. Sekian pemaparan materi yang sudah saya jelaskan tadi, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih, sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.